Bersyukur untuk setiap ungkapan syukur yang sudah boleh disaksikan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan berikan, dan kami bersyukur untuk setiap ungkapan syukur yang sudah boleh disaksikan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama lagi, dan kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Bapa tolong bantu kami, agar kami dapat fokus, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, karena dengan pengertian kami sendiri, akan selalu menuntun kami kepada jalan yang tidak berkenan dengan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, berikanlah pengertian Kristus, berikanlah hikmat dan juga pemahaman yang benar, sehingga kami mengerti firman-Mu, dan ya Bapa, tolong bantu kami, agar firman yang kami dengar juga kami dapat melakukannya. Tolong berbicara bagi kami dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, lewat apa yang kami baca dan apa yang kami dengarkan, dan biarlah kami beroleh penghiburan, sukacita, teguran, dan amaran yang menuntun kami untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus dan menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda terkasih. Di saat ini kita kembali berfokus pada Yesus, yaitu Yesus nama di atas segala nama. Tema kita di pagi ini itu sumber segala kekuatan. Tapi sebenarnya kalau mau diartikan juga temanya sumber segala daya hidup. Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari kita lihat lebih lanjut perenungan kita yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Bapak Ibu boleh buka di sana. 1 Korintus 15 masih dalam satu perikop ayat 12 sampai ayatnya yang ke-34 dengan tema besar mengenai kebangkitan kita. Dan di 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22 menjadi ayat tema kita yang berfirman, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sementara hidup kekal adalah warisan orang benar, kematian adalah bagian orang fasik. Jiwa yang berbuat dosa itu akan mati dalam kematian yang kekal. Kematian yang akan berlangsung selama-lamanya, tidak ada harapan dan kebangkitan, dan kemudian murka Allah akan diredakan. Merupakan keheranan bagi saya bahwa setan dapat berhasil dengan sangat baik membuat orang-orang mempercayai bahwa firman Tuhan, jiwa yang berbuat dosa itu akan mati, diartikan bahwa jiwa yang berbuat dosa tidak akan mati, tetapi hidup selamanya dalam kesengsaraan. Kata malaikat itu, hidup adalah hidup. Apakah itu dalam kesakitan atau kebahagiaan? Kematian adalah tanpa rasa sakit, tanpa kegembiraan, tanpa kebencian. Kristus menanggung kematian yang menyakitkan di bawah keadaan yang paling memalukan, agar kita bisa memiliki kehidupan. Dia menyerahkan hidupnya yang berharga agar dia dapat mengalahkan kematian. Tetapi dia bangkit dari kubur dan berjuta malaikat yang datang untuk melihat dia, mengambil kembali kehidupan yang telah diletakkan, mendengar kata-kata sukacita kemenangannya ketika dia berdiri di atas kubur sewaan Yusuf, menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayatnya yang ke-25. Pertanyaan, jika manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Telah dijawab dengan menanggung hukuman dosa, dengan turun ke dalam kubur, Kristus telah menerangi kubur bagi semua orang yang mati dalam iman. Allah dalam wujud manusia telah membawa kehidupan dan keabadian melalui Injil.
Dalam kematian, Kristus menjamin kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam keadaan sekarat, dia mengutuk pencetus dosa dan ketidaksetiaan untuk menderita hukuman dosa kematian kekal. Pemilik dan pemberi kehidupan kekal, Kristus adalah satu-satunya yang dapat mengalahkan maut. Dia adalah penebus kita. Kristus adalah hidup itu sendiri. Dia yang melewati kematian untuk menghancurkan, dia yang memiliki kekuatan maut adalah sumber dari segala kekuatan atau sumber dari segala daya hidup. Renungkan lebih dalam. Jika Yesus Kristus adalah kehidupan itu sendiri, apa yang terjadi pada saya ketika saya tidak menyatu dengannya, ketika saya terputus dengannya? Amin, puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Jadi pagi ini kita kembali dalam satu tahun ini kita akan berulang kali diingatkan mengenai kehidupan Kristus dengan tema besar Yesus nama di atas segala nama. Mungkin hal ini kita sudah dengar berulang-ulang kali, tapi kita diingatkan kembali untuk terus merenungkan dan memperoleh kekuatan lewat kehidupan Kristus. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, dalam seringkali ketika orang yang meninggal, ada beberapa perkataan seperti ini, bahkan untuk yang populer, artis yang meninggal, artis Kristen yang meninggal, seringkali dikatakan seperti ini. Dia sudah bernyanyi dengan malaikat di surga. Kemudian juga dikatakan bahwa dia sudah berada di surga. Nah, perenungan kita di pagi ini mau menuntun kita, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, dikatakan bahwa Yesus segala sumber daya hidup. Jadi di sini dikatakan sumber kekuatan, tapi juga diartikan dari perenungannya dari bahasa Inggris dikatakan bahwa sumber Yesus adalah sumber dari segala daya hidup. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, simpelnya seperti handphone, kita hanya handphone ini dapat hidup kalau dicas, atau lebih tepatnya alat-alat elektronik ya. Kalau handphone mungkin masih bisa lepas dari cas dan hidup. Alat elektronik seperti TV, kulkas, itu harus dicas terus. Jadi gambaran singkatnya itu harus dicas terus. Jadi perlu bagian dari alat elektronik ini. Jadi perlu fisik dari alat elektronik ini. Kemudian ada aliran listrik. Jadi ketika lampunya padam, aliran listriknya selesai, maka kulkas itu juga padam. Nah, ini sebagaimana kehidupan kita, kita itu terdiri dari tubuh jasmani, kita bukan makhluk roh saja, kita tubuh jasmani, dan juga ada nafas hidup dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengizinkan mengambil kembali nafas kehidupan kita, maka kita akan seperti orang tertidur yang tidak tahu apa-apa. Jadi kita benar-benar tidak tahu apa-apa. Nanti ini ada dalam pelajaran yang lebih jauh, dalam Bible study, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Jadi kalau kita meninggal, kita benar-benar seperti orang tidur. Jadi kalau kita tidur itu tandanya bahwa kita sudah mengalami kematian sementara itu sebenarnya. Kalau kematian yang beristirahat selanjutnya, benar-benar kalau orang meninggal itu, dia beristirahat dan dia tidak tahu. Makanya di pengkhotbah dikatakan bahwa di Mazmur mengatakan bahwa orang meninggal tidak bisa memuji Tuhan, orang meninggal tidak bisa bersyukur, dan tidak bisa tadi perenungan mengatakan bahwa tidak bisa merasakan tanpa rasa sakit, tanpa kegembiraan, tanpa kebencian, karena memang sudah seperti orang tidur. Nah, terkadang orang-orang Kristen ini kita salah mengartikan, mengatakan bahwa dia sudah di surga, dia sudah bernyanyi dengan para malaikat. Jadi, kalau orang yang meninggal sudah langsung ke surga, untuk apa kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali?
Ini kenapa orang-orang yang tertidur ini, orang-orang yang meninggal atau tertidur sementara, ketika Yesus datang dan em, ada kebangkitan, mendengar suara Yesus, barulah ada kebangkitan. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa setelah kita mati, kemudian kita sudah di surga, kita sudah bernyanyi dengan para malaikat. Ini adalah paham yang keliru sehingga akhirnya setan menggunakannya sehingga tadi dikatakan bahwa eh, firman Tuhan upah dosa adalah kematian. Tapi setan mengatakan bahwa tidak akan ada kehidupan. Jadi eh, memang benar akan ada kebangkitan, akan ada kehidupan bagi orang-orang yang diselamatkan Kristus, tapi bukan dari diri mereka sendiri. Jadi eh, kalau contohnya misalnya Bapak Ibu dan sahabat orang muda Lazarus, kalau kita ke kisah Lazarus, coba Bapak Ibu dan sahabat orang muda bayangkan, ketika Yesus pergi dan Yesus membangkitkan dia, Yesus menyuruh dia keluar dari kubur, Lazarus keluar, bangkitlah. Bapak Ibu bayangkan kalau dia berada di surga pada saat itu, kemudian Yesus suruh dia kembali ke bumi bangkit, betapa tidak senang. Jadi memang orang meninggal itu seperti orang tertidur. Kalau kita mau menyelidiki lebih jauh lagi, jadi mereka tidak tahu apa keadaan yang terjadi sampai nanti Yesus datang yang kedua kali. Nah, menarik Bapak Ibu dan sahabat orang muda, sumber dari segala kekuatan, sumber dari segala daya hidup. Jadi kalau kita tidak diberikan nafas kehidupan, tidak seperti aliran listrik ya, kita tidak melihat aliran listrik itu. Tapi aliran listrik itu ada. Nah, ini nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Dan sebagaimana alat-alat elektronik kita yang terhubung, kulkas, televisi, yang memang perlu terhubung dengan um, aliran listrik, kalau dicabut atau padam, maka memang sudah tidak ada kehidupan lagi. Nah, ini seperti kita, kalau kita meninggal, maka sudahlah berakhirlah uh, kita seperti orang yang tertidur yang benar-benar tidak menyadari apa yang terjadi. Nah, bukan setelah meninggal kita berjalan-jalan, ada penampakan-penampakan, inilah yang setan gunakan. Setan gunakan untuk agar manusia tidak mengandalkan Yesus. Jadi apa gunanya kita umat-umat Tuhan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kalau kita sudah di surga. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, ini yang menjadi perenungan kita di pagi ini. Kita bersyukur, ini mengingatkan kita lagi bahwa sebagaimana lewat Adam, kenapa di sini tidak dikatakan lewat Hawa, lewat Adam? Karena memang uh, diwakilkan oleh laki-laki dan memang di sini dikatakan bahwa lewat Adam semua yang karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, ini kenapa beberapa hari ini anak-anak muda mungkin digemparkan dengan kekristenan progresif, yang mana memang banyak pengajaran yang benar-benar tidak sesuai dengan pemahaman Alkitab. Jadi perlu sekali untuk kita benar-benar mempelajari Alkitab, dan di pagi ini tidak ada kehidupan yang tidak dengan persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu dan sahabat orang muda, bersyukur ketika kita memilih menjadi Kristen, karena kita memilih untuk hidup berada di jalan-jalan kehidupan. Dan di pagi ini kita diingatkan kembali betapa berharganya kehidupan yang Tuhan telah berikan bagi kita bersama-sama. Di pagi ini juga Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kalau kita mau melihat dari perenungan kita di pagi ini, ya, selagi kita masih hidup, inilah warisan yang Tuhan mau berikan, kehidupan yang Tuhan mau berikan, lewat keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, kita dituntun untuk Oke, hidup oke. benar.
Jadi lewat uh, keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di pagi ini, kita disanggupkan lagi, kita dituntun untuk mampu untuk hidup benar. Jadi kita melakukan kebenaran bukan karena saya benar, bukan karena saya mampu, tapi karena saya dibenarkan. Ini adalah warisan ketika kita memandang kepada Kristus. Mengapa perenungan kita dalam 1 tahun ini diangkat Yesus nama di atas segala nama? Karena tidak ada nama lain yang mana kita dapat memperoleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, apalagi sahabat orang muda, waktu ada kesusahan, waktu ada kesesakan, waktu ada masalah, berserulah kepada nama yang kuat, nama Yesus. Dan waktu ada penggodaan, waktu ada pencobaan, jangan berusaha dengan kekuatan sendiri. Berserulah kepada nama Yesus. Tuhan Yesus, saya tidak sanggup. Tuhan Yesus tolong bantu. Tuhan Yesus bantu saya mengalahkan penggodaan. Tuhan Yesus bantu saya hidup benar. Karena lewat kehidupan Kristuslah kita diselubungi. Dalam artian kita mengambil kehidupan Kristus menjadi kehidupan kita sendiri, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Jadi di saat ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, pertama yang harus kita ingat bahwa jangan sampai kita terjerat dengan tipu muslihat setan yang secara halus menunjukkan mengenai kita dapat hidup kekal tanpa Kristus. Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kalau kita meninggal lalu kita ke surga, untuk apa ada Kristus? Untuk apa Kristus datang kedua kali kalau kita sudah di surga? Untuk apa? Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari menyelidiki Alkitab lagi, karena secara umum hampir setiap orang yang menaikkan semoga dia bernyanyi dengan malaikat di surga, dia sudah bernyanyi, dia sudah bertemu dengan Melisa, dia sudah bertemu dengan saudaranya, dia sudah, kalau seperti itu, untuk apa Kristus ada? Kalau kita sendiri bisa langsung ke surga. Jadi kita perlu Kristus datang dulu menjemput kita, baru kita bersama-sama bisa ke surga. Kalau kita sudah ke surga langsung sendiri tanpa Kristus, Kristus datang, itu bagaimana kira-kira Bapak Ibu dan sahabat orang muda? Jadi mari jangan sampai kita salah mengartikan hal-hal mengenai firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita diingatkan juga bahwa sebenarnya kutuk itu bukan bagi kita, tapi untuk pencetus dosa. Yaitu sebenarnya penghakiman ini bukan bagi kita, tapi bagi Lucifer dan kawan-kawannya. Jadi setiap hari kita perlu menentukan pilihan. Apakah saya mau berada di pihak Kristus, ataukah saya mau berada di pihak dari Lucifer. Dan mari dengan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, tadi kalau tema besar kita ada sumber mengenai daya hidup, sumber segala daya hidup. Kenapa? Di sini juga dikatakan sumber dari segala kekuatan. Inilah kekuatan kita untuk mengalahkan dosa. Jadi selagi kita masih ada di dunia ini, masalah terbesar kita adalah dosa. Tuhan dapat memenuhi segala kebutuhan kita, tapi Tuhan tidak bisa memaksa kita untuk mau memilih berada di pihak Tuhan dan mengalahkan dosa, kalau bukan dari pilihan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari di pagi ini kita memilih kehidupan. Saya ingin membacakan satu kali lagi, pemilik dan pemberi kehidupan kekal, Kristus, adalah satu-satunya yang dapat mengalahkan maut. Upah dosa adalah maut. Dia adalah penebus kita. Kristus adalah hidup itu sendiri. Dia yang melewati kematian untuk menghancurkan, dia yang memiliki kekuatan maut adalah sumber segala kekuatan. Sumber segala kekuatan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Kalau kita lemah, mari datang Tuhan Yesus, saya lemah. Tuhan Yesus, saya tidak kuat. Tuhan Yesus, tolong berikan jalan. Tuhan Yesus, tolong berikan hikmat. Mari kita lebih banyak berseru kepada nama yang kuat. Kota benteng kita, pertahanan kita, pelindung dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, manusia mungkin saya tidak bisa ada 1 kali 24 jam dengan Bapak Ibu dan sahabat orang muda.
manusia yang lain, bahkan suami yang sangat dekat dengan istri, istri yang sangat dekat dengan suami pun tidak bisa ada 1 kali 24 jam bersama. Tapi Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita agar ketika kita ada dalam kesesakan, ketika kita ada dalam masalah, penggodaan, kita dapat berseru kepada nama Yesus. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, apapun pergumulan kita di hari ini, mungkin dengan kesehatan, dengan finansial, dengan masalah-masalah yang lain, mari kita berseru kepada nama Yesus. Sehingga di pagi ini, jika Yesus Kristus adalah kehidupan itu sendiri, apa yang terjadi pada saya ketika saya tidak menyatu dengannya, ketika saya terputus darinya. Jadi kalau kita terputus dengannya pada saat kita masih hidup sekarang ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita mungkin berjalan, tapi kita seperti orang mati, mati rohani. Kosong, hampa, tidak ada kedamaian, mungkin ada kesenangan sesaat kalau melakukan dosa. Tapi setelah itu, hampa, tidak tahu, perasaan tidak enak, dan juga berjalan seperti tidak punya pikiran, dalam artian sepertinya semuanya yang dilakukan dan dikerjakan tidak ada kepuasan, tidak ada uh, kesenangan yang tetap, tidak ada damai sejahtera. Jadi kalau kita terhubung dengan Kristus, saya percaya Bapak Ibu dan sahabat orang muda menyaksikan, kalau suatu hari kita tidak berdoa, kita merasakan bagaimana. Rasanya tidak ada, kehidupan kita tidak terjamin. Kalau kita tidak terhubung dengan Kristus, saya percaya bahwa Bapak Ibu dan sahabat orang muda sudah memiliki pengalaman yang sama, sangat tidak enak sekali. Kita mungkin hidup, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan ini dan itu, tapi kosong, hampa, tidak ada kedamaian, tidak ada sesuatu yang um, saya dan Bapak Ibu pasti pernah mengalami hal seperti ini. Jadi mengundang kembali, jangan sampai kita yang masih diberikan kesempatan hidup, tapi kita sudah terputus dengan Kristus. Ini sangat berbahaya. Nah, kalau kita mungkin akan diizinkan meninggal karena memang akibat dari dosa adalah maut dan kita masih hidup di dunia berdosa, waktu kita meninggal baru kita terputus dengan Kristus secara sementara. Sebagaimana Kristus terputus dengan Bapa karena dosa, hingga mengalami kematian dan beristirahat, tapi akhirnya menerima kembali dan dibangkitkan. Kita juga akan ketika biarlah kita terputus itu karena sementara, karena kita beristirahat sementara karena kematian. Jangan sampai waktu kita Tuhan masih berikan kita kehidupan, masih berikan kita kesempatan untuk terhubung dengan Tuhan, tapi kita memilih untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan lewat apa? Melakukan dosa berulang kali, terus berada di jalan yang Tuhan tidak kehendaki. Roh Kudus sudah ingatkan, tapi terus menyenangi kesalahan yang sama, hingga akhirnya kuasa roh suara Tuhan itu semakin meredup. Dan perlahan-lahan kita tidak menikmati, bahkan ada dalam peribadatan, tapi tidak menikmati setelah ibadah, selesai ya selesai juga. Jadi hanya sebagai formalitas. Karena waktu kita beribadah pun setan juga hadir, dia mendengar tapi dia tidak menikmati dan setelah itu dia tidak melakukan firman. Dia cuma ada dalam persekutuan ibadah untuk mau menggoda, untuk mau mengkritik, untuk mau menghakimi, untuk mau melihat kesalahan, dan jangan sampai kita umat-umat Tuhan ada dalam persekutuan cuma untuk melihat kesalahan, menghakimi, menyalahkan, juga merasakan ketidakpuasan, karena inilah yang menjadi karakter setan. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, di pagi ini, mari kita renungkan mengenai kitab Korintus itu ya, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Mari setelah ini selidiki lagi, saya percaya semakin kita menyelidiki Alkitab, semakin banyak hal yang baru. Jadi dalam Korintus 15, 1 Korintus 15, ayat yang ke-12 sampai ke-34, mari kita baca lagi. Baca berulang kali, dan kesempatan yang Tuhan berikan, mari terus terhubung dengan Tuhan. Kalau kita terputus, sudah Bapak Ibu tahu akibatnya. Terputus ya sudah tidak ada kehidupan lagi. Berarti yang ada hanyalah kematian. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, selagi masih hidup ini,
jangan sampai terputus secara rohani. Mari Bapak Ibu dan sahabat orang muda, Tuhan menyediakan kehidupan satu hari ini bagi kita. Mari lewat kehidupan kita, kita boleh terus menyaksikan pengalaman iman bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan bersama-sama nanti, ketika Tuhan Yesus datang, mungkin saya dan Bapak Ibu tidak bisa bertemu muka dengan muka pada saat ini dan sahabat orang muda. Tapi waktu kita, ketika Yesus datang kedua kali nanti, kita boleh bersaksi bersama-sama. Oh ya, kebangkitan Kristus, karena kehidupan Kristus, saya mengalami kehidupan ini. Sebagaimana kita setiap hari menyaksikan pengalaman-pengalaman kita tidak akan habis, kita bersaksi mengenai kebaikan dan kemurahan Kristus. Puji Tuhan untuk perenungan di pagi ini. Puji Tuhan untuk sumber segala kekuatan, sumber segala daya hidup, Kristus Tuhan Yesus yang kita sembah, yang saat ini kita akan terhubung dengannya lewat doa, persekutuan doa bersama. Untuk itu Bapak Ibu dan sahabat orang muda, saya mengundang kita sebentar jika memiliki usulan doa, boleh dikirimkan via chat sembari kita mempersiapkan diri untuk berdoa bersama. Mari kita memuji Tuhan kembali, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, sembari merefleksikan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Kiranya menjadi penguatan bagi kita. Saya bawa perenungan firman Tuhan kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan pada saat ini kita akan ada dalam doa bersama. Jika Bapak Ibu memiliki usulan doa, boleh dikirimkan via chat. Dan mari sekali lagi kita memuji Tuhan dan merefleksikan firman Tuhan lewat himne pujian yang akan diputarkan.